Billingen Counseling KB. Kenalkan, nama saya Rizka Zahra. Saya Reza Febriza. Kami adalah Pasutri, pasangan suami istri. Halo, saya Dewi Mutiara Sinaga sebagai bidan. Saya Atia Iksansa sebagai asisten bidan. Kami adalah partner bidan. Halo, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Amanda Putrisya. Saya Reni Pratiwi. Saya Alvina Saraswati. Di sini kami akan membawakan video tentang bimbingan konseling tentang KB. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, ada seorang suami istri yang memiliki anak yang berusia 2 bulan. Nah, karena suami istri ini sibuk bekerja, jadi mereka berniat untuk melakukan pemasangan KB. Untuk itu, mereka akan datang ke rumah bidan melakukan bimbingan konseling tentang KB. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang, Bu. Silakan masuk. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bapak, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Selamat siang, Bu. Jadi, Bu, kedatangan kami di sini, kami ingin memasang KB, Bu. Oh, kalau begitu sebelum saya panggilkan bidannya, Bu, Pak. Ini sih, Bu. Iya, silakan. Bu, ini kan ada pasien yang mau memasang KB. Oh, yaudah, saya kita antar lagi. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Halo, selamat siang Bapak Ibu. Selamat Selamat siang, Bu Bidan. Ada yang saya bantu? Jadi, Bu, kedatangan kami, tadi kan kami bilang mau pasang KB, Bu. Oh, pasang KB deh. Ini mau ber-KB ibunya atau bapaknya? Emang laki-laki bisa, Bu? Bisa dong. Ibunya? Ibu ya. Ibu, kalau boleh tahu namanya siapa ya? Namanya Rizka, Bu. Oh, Ibu Rizka. Ibu Rizka, bapaknya namanya siapa? Nama saya Romi. Oh, Romi. Oke. Ibu mau ber-KB ya? Iya, Bu. Anaknya udah berapa sekarang? Baru satu. Baru satu anaknya ya? Jadi, cuman ini anak ibu? Iya, cuma satu. Aduh, masih kecil. Berapa bulan dia, Bu? Baru 2 bulan. Baru 2 bulan ya? Oh, kenapa mau panen KB? Jadi kan, Bu, saya sama suami saya itu sama-sama kerja. Jadi mau anaknya itu dijarain gitu loh, Bu. Biar nggak rapet kali. Karena kan harusnya juga kaya nanti. Oh, gitu. Jadi, Bapak dan Ibu ini memang belum pengen punya anak dulu ya sekarang ya? Cuma satu itu aja ya? Itu pun yang ngerawat anak adik siapa yang ngerawat adik? Ada yang merawat, Bu. Oh, ada. Babysitter. Ibu dan Bapak punya babysitter di rumah ya? Kalau boleh tahu gimana ASI adiknya? ASI ibu kah atau susu formula? Sejauh ini masih ASI, Bu. Belum saya kasih susu formula dulu karena masih sempat kan. Walaupun ibu kerja masih sempat gitu ya? Aduh, ibu idaman banget. Terus ibu dan bapak ini ada riwayat penyakit tertentu tidak? Nggak ada sih, Riwayat normal-normal penyakit aja. keluarga, bawaan gitu? Nggak ada juga, selama ini normal-normal aja sih. Kalau ibunya ada? Nggak ada, sama sehat-sehat kok sama Nggak ada. saya, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Umur bapak berapa kalau boleh tahu? Saya 27 tahun. 27 tahun. Ibunya berapa? 24 tahun, Bu. Oh, 5 tahun. Jadi tadi bapak dan ibu ini nggak ada riwayat penyakit tertentu kan? Penyakit bawaan juga tidak ada kan? Keturunan keluarga juga tidak ada penyakitnya kan? Oke, jadi bapak dan ibu ini memasang KB. Sebelum itu saya mau bertanya nih sama bapak dan ibu. Bapak dan ibu ini tahu nggak? Apa sih fungsinya KB itu? Apa sih fungsinya kontrasepsi itu sebenarnya? Tahu nggak? Nggak tahu sih, Bu. Nggak tahu. Nggak tahu, Bu. Cuman yang saya tahu cuma mencegah kehamilan itu aja, Bu. Oh, jadi di sini terlihat ya Bu, Pak, ada beberapa jenis kontrasepsi. Nah, jadi kontrasepsi itu berguna untuk menunda, menjarangkan, ataupun menghentikan kesuburan si ibu dan si bapak. Nah, jadi kontrasepsi ini digunakan untuk mencegah kehamilan.
Jadi kalau misalkan bapak dan ibu ini belum pengen punya anak lagi, yang lain kedua bisa nih ber-KB memakai metode kontrasepsi. Nah, gitu Pak Bu. Jadi saya mau menjelaskan juga pada bapak dan ibu bahwasannya ada dua jenis metode kontrasepsi atau KB tadi. Ada KB hormonal. Ini ya Pak Bu gambarnya ya, KB hormonal. Dan ada juga KB yang non hormonal. Non hormonal itu seperti ini. Ini ya non hormonal. Itu bedanya apa ya? Oh, bedanya ada Pak, itu ada. Jadi kalau metode kontrasepsi hormonal itu metode program KB ataupun metode kontrasepsi yang dipakai dengan menggunakan bantuan hormon. Jadi ada berbagai macam jenis, yaitu ada pil KB, ada implan, ada suntik KB 1 bulan, suntik KB 3 bulan. Jadi kalau yang 1 bulan itu nanti setiap 1 bulannya ibu suntik KB lagi datang ke tempat saya, ataupun 3 bulannya ibu selama 3 bulan sekali baru KB lagi melanjutkan KB yang awal. Nah begitu. Jadi ini Bu, ini merupakan contoh suntik KB yang 3 bulan dan ini 1 bulan. Jadi kalau metode kontrasepsi hormonal ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, waktu ibu menggunakan KB yang hormonal ini, dia itu tidak mempengaruhi ASI ibu sama sekali. Artinya, waktu ibu menggunakannya ASI ibu tetap lancar seperti biasanya, nggak ada kendala apapun. Terus yang kedua, kalau kita menggunakan KB hormonal ini, itu bisa mencegah kanker endometrium atau kanker serviks, kanker dalam rahim ibu. Terus kalau kita memakai KB hormonal juga, dia bisa lebih cepat mengembalikan kesuburan ibu. Artinya nih kalau ibu lagi KB nih, terus nanti ibu pengen punya anak lagi, kalau ibu udah selesai memakai KB, itu kesuburan ibu bisa kembali. Jadi bisa cepat punya anak lagi. Begitu harapannya ya Pak, Bu. Tapi kekurangannya itulah, kalau KB hormonal ini itu dia mempengaruhi berat badan. Artinya saya nggak mau itu Bu. Itulah Bu. Jadi kalau kita memakai KB hormonal tadi yang saya jelaskan, itu bisa mempengaruhi peningkatan berat badan ibu, begitu. Terus juga bisa menumbuhkan jerawat pada wajah ibu, membuat payudara juga menjadi tegang. Memang dia tidak mempengaruhi ASI, tapi payudara biasanya tegang, begitu. Terus juga kalau KB hormonal ini kekurangannya dia tidak bisa melindungi diri kita dari infeksi menular seksual, gitu Bu. Nah, kalau tadi ada KB hormonal, ada KB non hormonal sekarang. Nih dia ya Bu, ada kondom, ada KDR alat kontrasepsi dalam rahim, ada MAL, metode aminoplaktasi, ini dari air susu. Jadi kalau yang non hormonal ini itu ada juga kelebihan dan kekurangannya Pak Bu. Kalau kelebihannya, biasanya metode kontrasepsi non hormonal ini itu metode kontrasepsi jangka panjang. Artinya dapat digunakan sampai ibu menopause, sampai ibu kapan pengen lepas, bisa dalam waktu yang panjang. Kalau yang hormonal tadi tidak bisa jangka panjang. Jadi nggak perlu diingat-ingat gitu lah ya? Iya, jadi nggak kalau kita ingat-ingat. Kalau misalkan hormonal kan kita harus ingat, kita harus minum pil, harus suntik gitu. Tiap kan. bulan juga datang kan dulu. Kalau ini nggak usah, sekali pakai ya udah jangka panjang, seterusnya seperti itu. Dan terus dia juga tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI ibu, artinya sama-sama tidak mempengaruhi. Dan juga, terus kelebihannya lagi dia mencegah infeksi menular seksual, gitu. Kekurangannya ya berat ibu saat pemasangan 3 atau 5 hari merasakan nyeri dan kram pada perut. Itu ya efek sampingnya lah gitu Bu, saya bilang. Terus bisa juga mengakibatkan KDR tadi yang dipasang dalam rahim ibu itu keluar dari uterus tanpa diketahui. Tapi ini saya akan memberitahu bagaimana ciri-ciri KDR saat sudah tepat dipasang. Bu, Ibu pantau gitu kan? iya. Karena banyaknya pilihan jenis KB, lalu pasangan suami istri tersebut pun bingung memilih jenis KB yang mana. Dan bidan pun menyarankan dan memilihkan alat kontrasepsi yang tepat pada pasutri tersebut. Jadi udah saya jelaskan nih Bu, Pak, metode kontrasepsi hormonal dan non hormonal.
bapak ibu mau pengen pakai yang mana? Banyak juga ya Bu macamnya. Saya juga Bingung ya? bingung. Cuman saya mau yang nggak tambah BB sama nggak jerawatan gitu lah Bu. Saya nggak mau itu, saya takut. Oh begitu. Jadi kalau memang ibu pengen itu, ya ibu baru melahirkan juga kan? Iya, Bu. Anaknya baru 2 bulan juga kan? Jadi kalau begitu berarti ibu jangan pakai metode kontrasepsi yang hormonal karena itu bisa mengakibatkan jerawat dan meningkatkan berat badan ibu. Jadi saya sarankan ibu memakai metode kontrasepsi yang hormonal. Itulah dia tadi. Karena ibu juga baru melahirkan dan ibu masih menyusui, saya sangat menyarankan ibu untuk memakai AKDR. Tapi Bu itu kira-kira sakit nggak ya Bu? Oh, enggak lah Bu, paling ya yang saya bilang tadi, dalam pemasangan 3 hari atau 5 hari ke depannya dia terasa nyeri di perut ibu. Cuma awal-awal aja ya Bu? Setelah itu ya aman-aman aja dan dia bisa dipakai jangka panjang, jadi ibu nggak kepala pusing mikirin kapan harus ini. Iya, soalnya saya mau KB yang panjang juga Bu, sampai kayak 2 tahun 3 tahun gitu. Iya. Oh jadi ibu maksudnya mau menjalankan kehamilan selama 3 tahun gitu? Aduh gini Bu, karena kan anak ibu masih 1 tuh, jadi jangan terlalu jauh juga jarak dia dari saudaranya nanti gitu. Alangkah baiknya jaraknya cuma 2 tahun aja. Oh, 2 tahun ya Bu? Jadi nanti setelah 2 tahun ibu lepas aja KB dulu kalau mau berhubungan seksual sama bapaknya. Biar mana tau pengen nambah anak lagi kan, masih pengen nambah kan Pak? Pengen mau Bu masuk 1 aja. Gitu, jadi jangan 3 tahun tuh kelamaan ibunya nanti susah, nanti lo lebih susah nanti hamil kalau lama kali jarak apa kehamilannya. Jadi, gimana? Ada yang mau Jadi Bu, saran dari Ibu pakai AKDR itu ya Bu? Iya, ya saya sangat menyarankan itu sih Bu, karena itu pas juga buat ibu yang tidak pengen gendut, tidak pengen jerawatan. Terus kalau misalnya saya pakai yang non hormonal itu tadi apa ya Bu namanya? Non hormonal ya? Iya. Itu efek sampingnya ada nggak sih Bu? Saya takut kayak kalau misalnya teman-teman saya bilang kayak tetangga pakai kayak gitu nanti perdarahan atau apa gitu. Saya takut itu Bu. Oh, enggak Bu. Jadi begini, kalau kita memakai kontrasepsi itu kan memang ada yang cocok, ada yang tidak cocok gitu. Ibu, nanti misalnya saya pasang ciri-ciri saya nggak cocok itu kayak mana ya Bu? Jadi gini Bu, kan kalau kita pakai kontrasepsi itu ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Jadi biasanya dalam 1x24 jam itu sudah terlihat gitu kita cocok atau tidak pakai KB tadi. Ciri-cirinya itu biasanya ada pendarahan. Jadi waktu ibu pakai, misalkan saya pasang KB ini pada ibu, terus ibu mengalami pendarahan atau kayak haid tapi haidnya bercak merah gitu, hampir 1 pembuluh itu penuh. Nah itu ibu harus waspada, ibu harus segera ke tempat saya lagi. Terus kalau ibu merasakan mual, terus kembung, terus-terusan perut ibu, nah itu juga ciri-cirinya. Terus yang ketiga juga kalau ibu merasakan pusing mendadak tiba-tiba tuh, tapi ibu lagi nggak ada penyakit apa-apa tapi pusing, ya itu juga harus diwaspadai. Terus kalau ibu merasa moodnya turun, sebel sama bapaknya gitu kan, itu juga biasanya penyebabnya, ciri-cirinya juga KB nggak cocok. Terus kalau ibu merasakan nyeri di dada, kaki ibu bengkak, nah itu juga salah satu ciri-ciri bahwa KB yang ibu pakai tidak cocok ataupun tidak serasi pada ibu. Karena kan kita ini wanita ini kan beda-beda gitu ya. Ada ibu A yang cocok pakai suntik, ada ibu B yang nggak cocok, ada ibu yang cocok pakai AKDR dan ibu lain tidak, seperti itu. Karena setiap wanita itu mempunyai respon tubuh yang berbeda-beda gitu Bu. Jadi tidak bisa disamakan. Yang penting kalau ibu ada gejala ataupun ciri-ciri yang saya bilang tadi, kayak perdarahan, mual, pusing, kembung, nyeri dada, kaki bengkak, moodnya turun, nah itu ibu harus segera datang lagi ke klinik saya ini, begitu. Gitu ya Bu. Soalnya saya takut karena kan teman-teman juga bilang, apalagi saya baru pertama kali loh Bu, makanya itu cocok nggak untuk saya? Saya Khawatir ya khawatir Bu, gitu. Setelah selesai bimbingan dan konsultasi kepada bidan Debbie, mereka pun setuju menggunakan KB AKDR yang akan dipasangkan pada besok jam 2 siang. Mereka pun pulang dengan wajah senang dan tersenyum. Oh, jadi bapak dan ibu ini orang tua baru ya? Baiklah. Jadi kesepakatan kita Bu, mau KB AKDR kan yang tadi kan? Ini kan? Jadi kira-kira kapan ya Bu saya bisa masangnya?
Oh, kayaknya besok Bu, besok. Besok ya, Bu. Soalnya hari ini banyak pasien saya. Besok jam berapa, Bu? Besok jam 2 siang ya, Bu ya. Tapi benar kan, Bu? Nggak sakit kan, Bu? Enggak, nggak sakit, tenang aja. Kalau kami yang masang nggak sakit, aduh Bu, banyak kok yang masang AKDR juga. Dan alhamdulillah berhasil program KB mereka. Permisi Bu Bidan. Iya. Bu, ada pasien baru Bu. Oh, yaudah. Saya permisi dulu ya Kak Bu. Nanti selanjutnya sama susternya ya Bu. Terima kasih ya, Bu Bidan. Terima kasih. Aduh, sehat-sehat adiknya ya. Baik Bu, jadi besok Ibu Rizka dan Bapak Roni akan melakukan pemasangan AKDR ya. Jam 2 kan Bu, Pak? Baik, ada lagi yang bisa saya bantu? Enggak, Bu. Udah itu aja. Baik. Kami pulang ya, Bu. Ya, Terima kasih ya, Bu. terima kasih.